gambar ilustrasi nanti mulai 7:30 ya? Iya Pak, betul. Ya udah, nanti bisa aja nanti ada breaknya istirahat. Bisa habis maghrib, nanti kita mulai sejenak, terus mungkin saat Isya istirahat dulu, nanti mulai lagi ba'da Isya untuk ilustrasi kali ya. Lebih baik begitu kali ya. Oke nih, terima kasih nih sudah rame bisa hadir cukup banyak di jam ini. Saya coba izin share screen. Hari ini minggu lalu udah ada tugas belum? Belum, Pak. Belum ya. Tapi sudah paham bahwa DKV 1 itu arahnya ke layout, ya kan? Terus ada prinsip-prinsip atau ada panduan-panduan yang memang harus diikuti ketika kalian mendesain nanti. Tapi setidaknya untuk ini dulu belajar konsep-konsep atau elemen dan prinsipnya atau persepsi yang dimunculkan oleh desain itu dan ditangkap oleh audiens itu seperti apa. Oke. Slide ini sudah saya share di grup, jadi kalian tidak perlu maunya sambil nyatet boleh, mau sambil nyimak aja, tapi enaknya sih karena ini bukan video yang bisa diulang-ulang gitu, tapi bisa aja kalian catat ya, siapkan catatan lah. Di layar kalian tuh tampilannya apa? Udah muncul? Sudah muncul, Pak, pertemuan 2. DKV 1 ya? Bukan. Iya. Oke. Kalau saya pindah tab-tab gini kalian lihat nggak? Atau tetap slide yang saya tampilkan ini yang kelihatan di layar kalian? Slide yang sama, Pak. Slide-nya ya, satu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua di tanggal 22 ya. 21 ya, September 2021. Nah, kemarin sempat kita bahas tentang apa tuh? Golden ratio, ada Fibonacci ya. Terus tentang ukuran-ukuran kertas mungkin, terus dan bagian-bagian lain bahwa mohon maaf ya, sini agak bising karena hujan deras nih. Tapi suara saya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Agak terganggu suara rame, suara-suara nggak? Enggak, Pak. Jelas. Kita coba pakai speaker kalau bisa. Nah, ini sudah terdengar suara saya? Bentar ya. Udah, Pak. Cek. Semoga bisa terdengar ya. Nah, jadi di sini ada golden ratio. Kita lihat logo dulu nih, logo Apple dibuat tidak sembarangan juga, tidak asal bikin crop bentuk gitu ya. Tapi ada sedikit ukuran ya terstruktur yang dibuat ketika menyusun logo. Nah, ini juga berhubungan dengan kegiatan kalian, bukan desain logonya, tapi pengukuran atau penciptaan karya itu punya persepsi ya, yang ditangkap oleh audiens atau pembaca ya. Apa sih itu Gestalt atau prinsip Gestalt, pernah dengar? Pernah diajarin? Halo? Udah ada yang pernah tahu?
Gestalt itu bahasa Jerman aslinya ya. Teorinya juga dari sana. Kalian bisa cari di kamus atau di Google Translate. Dia lebih ke form atau persepsi ya sebetulnya, persepsi bentuk. Wujud secara kata itu kalau di kita aja tuh satu kata bisa bermakna banyak ya. Gestalt itu juga punya makna yang luas secara kata ya, tapi kalau di sini bahasnya adalah prinsip Gestalt itu menjadi prinsip persepsi yang dimunculkan ketika melihat objek. Jika ilmuwan asal Jerman itu membawa teori pendekatannya arahnya psikologis ya. Tunggu sebentar ya. Halo, halo. Maaf, sedikit ada gangguan dikit. Masih kelihatan slide-nya ya. Jadi dalam Gestalt ini kecenderungan gini, seseorang cenderung mengelompokkan apa yang dia lihat sekeliling sekitarnya menjadi satu kesatuan utuh berdasarkan pola, hubungan, dan kemiripan. Bisa lihat di sini nggak gambar apa yang kalian lihat di layar kalian? Posisinya apa sih? Gambar apa sih? Boleh dilihat nggak? Bisa direspon? Silakan. Gambar apa? Gambar anak-anak. Lagi ngapain? Kupu-kupu di tangan, Pak. Iya. Lalu ada persepsi apa? Menurut Arum, Radika? Menjadi dua bentuk mata, Pak. Gitu ya. Kenapa bisa ada persepsi bentuk mata menurut kalian? Pola sayapnya, Pak. Karena sayapnya, kenapa? Kayak mata yang sebelah itu. Terus? Gimana? Boleh. Jadi cara menjelaskannya gini ya. Memang di situ ada kupu-kupu. Boleh sebutkan apa yang dilihat dulu. Kupu-kupu, ada anak, ada jari, ada tangan. Gitu. Terus ketika di kupu-kupu itu berpola, ada bulat-bulat lingkaran, ya kan? Dijajarkan dengan posisi matanya si anak, kesannya ya bulatan itu mewakili matanya anak itu, ya. Padahal kan kita tahu itu ada dua gambar atau dua objek yang terpisah, ya enggak? Cuma karena ini dalam satu layout, maka kecenderungan kita akan mengelompokkan tuh apa sedikit disandingkan bersama. Juga pernah nggak kalian misalnya jalan-jalan nih, mungkin nanti ada contoh-contohnya di prinsip Gestalt yang lain, ke Monas atau ke satu pantai atau foto apapun yang pas lagi ada matahari mau terbenam ya, terus kalian mau foto, minta tolong fotoin ke orang, tolong dong fotoin saya
seolah-olah saya lagi pegang matahari nih, gitu. Tahu nggak? Pernah gitu nggak? Pernah, Pak. Nah, itu juga bagian dari prinsip Gestalt ya, yang dalam foto itu di kita pengen orang melihat seolah-olah kita sedang memegang sesuatu, padahal itu objek sebenarnya kan jauh. Cuma karena dekat dengan tangan kita, kesannya itu akan dekat dan kita lagi pegang atau lagi makan matahari gitu. Pernah lihat ya dari samping gitu, tahu ya? Nah, itu namanya proximity, kedekatan posisi. Ya, di sini ada prinsip-prinsip Gestalt tuh banyak yang banyak diterapkan dalam desain grafis, antara ini: proximity, similarity, closure, continuity, figure and ground, atau ada yang bilang figure ground. Ya, figure and ground. Jadi ada wujud figurnya, ada groundnya. Biasa bermain dengan positif negatif. Kita lihat nih, proximity itu gimana? Objek-objek yang berdekatan posisinya akan dikelompokkan sebagai suatu kesatuan. Ya, ini kalau dicontohkannya sederhana nih, pakai lingkaran-lingkaran bertumpuk bersama gitu. Kesannya dia akan jadi satu-satu, ya kan? Padahal ini kan sebetulnya kan apa nih, lingkaran-lingkaran kan terpisah-pisah ya. Mohon maaf ya, di rumah saya lagi angin besar banget, jadi Iya Pak, suaranya kresek-kresek gitu. agak khawatir juga nih. Sebentar ya, saya cek sekeliling dulu. Soalnya badai sekali. Bentar ya, saya tutup kamera dan audio dulu. Baik Pak, baik Pak.
Halo guys, masih di situ kah? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih Pak. Oke, gimana kondisi Pak. kalian, aman-aman aja nggak? Aman, Sama Pak. Pak Hujan. Ya, di Depok nih hujan Ini deras masih banget, mendung, Pak. angin. Sama Apa? Pak Depok. Iya, ya semoga lancar semua ya. Ini soalnya begitu hujan ini, anak-anak saya lagi di rumah tetangga, istri saya lagi jalan keluar gitu. Itu berteduh di posisi masing-masing gitu. Terus ya semoga semuanya aman ya. Jalanan nggak kelihatan ya. Ada yang masih di jalan, mohon berhati-hati. Kalau ada teman-teman di grup tuh kayak ada yang minta mau masuk setelah pukul 6 ya, persilahkan aja. Yang penting bisa join lah. Kita boleh lanjut. Oke, yang masih di KRL, di Ajeng ya, oke silahkan. Seru banget ya kuliah sambil di kereta. Oke, lanjut ya. Masih prinsip Gestalt di proximity. Coba kita lihat. Nah, ini bisa kelihatan. Ketika kalian bisa lihat juga ada kayak logo Unilever ya. Kumpulan beberapa gambar membentuk objek huruf U. Unilever, pernah lihat di produk-produk Unilever yang baru-baru itu? Logo Unilever kan udah berapa tahun ini berubah. Ada ikon-ikon stilasi gambar-gambar yang disatukan membentuk huruf U. Pernah lihat nggak? Pernah Pak. Pernah Pak. Oke. Nah, ketika nih dihubungkan nih, kalau lihat gambar yang di layar kalian tuh gambar apa? Ada objek apa aja? Ada buah-buahan, Pak. Oke, terus? Mobil Ada Pak. sayuran. Ikan Pak. Iya. Terus apa lagi? Sayuran, Pak. Oke. Semua itu tergabung menjadi apa? Bukan bentuknya ya, tapi komponen benda-benda itu semuanya bagian dari apa? Atau kumpulan gambar apa gitu. Kalau dikelompokkan dia kelompok apa gitu. Makanan. Makanan. Ya, kan? Kenapa bisa ngomong makanan? Karena food mobile Pak. Jadi makanan mobil. Gimana ya? Gitu Pak pokoknya. Ayo. Coba gimana cara bicaranya? Jadi siapa yang mau coba ngomong? Saya deh Pak. Sana, Balkis ya. Ya. Silakan. Jadi tuh ini kayak konsepnya dia ini ya kayak nganter makanan lewat ini berjalan gitu ya Pak ya, kayak Nggak jualan tahu. makanan. Nggak usah lihat konsepnya, tapi Apanya? yang dilihat dari mata kita aja di depanmu ini apa? Jabarin aja. Iya kayak jadi tuh dia jualan makanannya tuh mobile gitu Pak. Kalau saya sih gitu nangkepnya sih Pak. Ya, oke. Terima kasih Sana, Balkis. Yang lain silakan mau gimana? Apa yang mau disampaikan? Yang belum bicara, Arum tadi apa lagi? Karena terdiri dari bahan makanan. Rangga, oh ya, kesannya mirip makanan. Oke, walaupun gambarnya kan tidak realis. Jadi kita jabarkan dulu ya. Terdiri dari apa? Bentuk ikan, ada brokoli, ada wortel atau apa. Terus kok tadi Sana Balkis bisa bilang itu food mobile? Ya, coba menurut yang lain ada apa lagi? Karena ada tulisan ya, font ini menyatukan juga, membuat kita makin kuat persepsinya ketika dibantu oleh kata-kata, ya nggak?
Kalau tanpa ada tulisan, mungkin oh ya itu kayak gambar mobil ya, itu oh makanan. Tapi begitu dikunci dengan teks, itu ini jadi satu nih, paham nggak? Jadi sekelompok kekuatan informasi yang sama. Walaupun kita belum tahu nih untuk logo kah, untuk stiker kah, atau untuk jualan apa belum tahu. Tapi lihat dari sini dulu, ini kedekatan yang memang disatukan, memang didesain untuk ya udah nyambung dengan konteks teksnya ya. Food secara makanan ada, makanannya ada nggak? Ada. Taunya dari mana? Gambar-gambar yang ada. Mobile itu sesuatu yang berpindah-pindah ya. Bukan gambar mobil aja, tapi diwakili oleh gambar mobil untuk mewakili sesuatu yang berpindah-pindah, bisa pakai simbolik mobil ya. Itu ini berkumpul semua seolah-olah ini memang jadi satu kesatuan, proximity. Nah, prinsip berikutnya nih, ada kesamaan bentuk, dibilang istilahnya similarity, similar, same, sama gitu ya. Bahasa Inggris itu nggak susah ya, tinggal terbiasa aja. Ini harus terbiasa kata-kata, istilah-istilah dalam desain, dalam layout, apalagi banyak pakai istilah English. Jadi kalian harus siap kamus atau Google Translate atau alat terjemahan English Indonesia yang di website kan banyak ya, nggak mesti Google Translate aja. Oke, semoga nggak masalah dengan bahasa Inggrisnya. Nah, similarity itu benar adalah bentuk, objek-objek yang bentuk dan elemennya mirip akan dikelompokkan sebagai satu kesatuan. Ketika mirip secara apa? Ukuran, warna, bentuk. Hitam-hitam, lingkaran-lingkaran, kecil besar. Ya. Lalu ada lingkaran putih, ada lingkaran, ada kotak. Itu kan dikelompokkan kan? Jadi itu kelompoknya tersendiri-sendiri. Tapi ada kemiripan. Ya. Nah, hadirnya kesamaan bentuk itulah yang bisa diolah untuk masuk ke dalam desain. Contoh di sini memang sederhananya masih logo dulu ya, logo atau visual icon atau simbol-simbol gitu. Kalian pernah tahu nggak? Ini apa? Kode atau ini gambar apa, ada di mana, atau kemiripan dengan apa gitu. Menurut kalian? Logo Olimpiade Brazil, Pak, di Rio. Iya, tapi mirip dengan apa? Kan ini bahasnya similarity ya. Gambar orang yang 3 orang yang pegangan tangan gitu. Kok bisa mikir orang pegangan tangan? Kan itu bukan gambar orang, ya kan? Nggak ada kepala, mata, kaki atau tangannya, tapi mirip, ya nggak? Ada kemiripan gitu. Terus lebih lagi pesannya tadi, ada orang gandengan Pak, bergandengan. Gimana orang bergandengan? Ada kemiripan bergandengan tangan, menari kah atau apa, ya nggak? Jadi dihadirkan walaupun munculnya mungkin stilatif banget ya, tahu stilatif nggak? Mungkin digayakan, nggak realis kayak gambar orang wujud orang berdiri utuh gitu ya. Terus ada kemiripan warna mungkin. Olimpiade itu kan main lingkaran 5 ini bersanding, bergandengan semua. Ya. Lanjut ya. Nah, coba lihat similarity juga nih. Apa ya? Halo? Sorry. Ada simbol play-nya, voice option.
Oke, nah ini nih, apa yang kalian lihat? Monyet Pak, manusia. Babon. Terus apa? Ngomongin apa? Ini layout apa? Dua bentuk yang berbeda, Pak. Terus apa yang mirip kalau ini dijadikan kemiripan? Posenya mirip Pak. Apanya? Figurnya Pak. Pose. Figur, terus apa lagi? Ini mau Rambutnya, pesannya apa? Mau ngiklanin apa? Tahu nggak? Coba di close up. Ini seolah-olah aslinya adalah yang sebelah kiri, pukul 8. Tapi pukul 8 lewat 6 itu langsung berubah gitu. Ngerti nggak? Pesannya apa? Jadi aslinya ini nih, lihat nih, 8.0 AM, 8 lewat 6 AM, cuma 6 menit. Untuk apa nih? Emang di sini beda kan? Maksudnya ada monyet atau babon dengan orang. Ngerti nggak? Itu Cuma kayak habis dicukur gitu ya, Pak? Iya, kemiripannya di mana? Apanya yang mirip? Udah tahu beda orang. Warna rambut, Pak. Iya kan? Lebat rambutnya kan, cuma tone warnanya semirip, ya kayak mirip, cuma karena ini iklan apa sih? Pencukur rambut, Pak. Cukur. Rambut. Barbershop, Pak. Shaver ya, apa? Ukuran rambut lah ya. Nah, itu kan gaya pesan yang disampaikan ya. Pokoknya kemiripannya di situlah. Oke, lihat berikutnya adalah prinsip closure. Karena pernah tahu closure? Suatu objek akan dianggap utuh walaupun bentuknya tidak tertutup sepenuhnya. Pernah lihat persepsi ya? Ini hubungannya sama persepsi kalian juga nih. Ya, pernah coba lihat, ada lihat segitiga nggak di sini? Lihat. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Padahal nggak ada segitiganya loh. Ini cuma 3 lingkaran yang terbuka sebagian, terpotong, ya, dikelompokkan, lalu muncullah persepsi kita melihat objek, ya nggak? Ya, seperti seolah-olah ada segitiga di tengahnya, padahal sudah nggak ada. Atau bisa jadi ini sebenarnya segitiga putih, Pak, nimpa di atasnya lingkaran hitam. Boleh juga, itu jadi persepsi kalian. Kalau kalian cuma lihat warna hitamnya, ya ini kan juga jadi cuma tiga apa tuh namanya, lingkaran bersatu kayak ngobrol gitu, kumpul, cuma masing-masing mulutnya kebuka gitu. Kayak Pac-Man, Pak. Ya, mirip kayak gitulah. Nah, ini lihat nih bentuk-bentuk yang ini. Ini bentuk apa? Yang kiri, kursor saya bergerak, kan ya? Apa nih? Persegi. Bujur sangkar. Yang ini apa? Lingkaran. Padahal ya kalau di close up semuanya putus-putus loh. Kita cenderung punya persepsi untuk menyambungkan bentuk, ya nggak? Kelihatannya kan nggak utuh, tapi kalau mata kita atau otak kita secara canggih tuh bisa punya persepsi untuk menggabungkannya, itu menutup bentuknya, dan kita tahu itu lingkaran, ya.
Kepotong sebagian pun tetap kita tahu itu lingkaran. Itu persepsi ya. Gestalt itu bicara tentang itu. Coba lihat ini. Ketika ditampilkan potongan orang, suatu objek kan dianggap utuh walaupun bentuknya tidak tertutup sepenuhnya. Persepsi apa? Tidak tertutup, terbuka, atau kelihatan sebagian. Kalau di iklan luar masih mungkin ya, iklan rokok ditampilkan orang ngerokoknya juga, tapi ada ditempelkan dengan figur Marlboro itu rokoknya cowboy gitu, macho, one man gitu, traveling gitu, adventurer ya, petualang gitu. Tapi kan ditampilkan kan cuma sebagian ini nih, hanya mirip kayak kalian persepsinya apa nih ketika melihat dosen atau melihat teman yang lain deh, lihatnya cuma setengah badan, pakai kemeja gitu, terus pakai baju kaos atau apa, kan punya bayangannya, oh ini secara utuh rapih nih gitu ya, siapa tahu ternyata aslinya bawahnya celana pendek doang atau pakai sarung doang gitu. Nggak ada masalah kan, maksudnya hanya cuma kasih lihat tampilan di dada selayar ini juga persepsi kalian udah secara utuh tuh kelihatannya begitu walaupun aslinya nggak gitu ya. Bisa sebagian tertutup, sebagian terbuka, kalian bisa menyimpulkan sendiri itu closure itu bisa ke arah sana. Nah, coba lihat continuity. Apa sih continuity? Objek akan dipersepsikan sebagai suatu kelompok karena adanya kesinambungan pola. Maksudnya apa ya? Ada yang mau coba jawab nggak? Kesinambungan pola maksudnya gimana? Dari dua gambar ini, menurut kalian apa? Bukan artinya ya, tapi apa yang kalian lihat? Coba menurut kalian gimana? Laki-lakinya Pak, gambar laki-lakinya tuh. Rizky Fauzia, kenapa laki-lakinya? Jadi dari gambar kecil sampai besarnya kelihatan Pak, berkeseimbangan. Kecil dan besar itu yang mana ya? Berbaris tuh laki-lakinya Pak. Bukan hanya itu. Continuity itu urusannya benar. Kalau dibandingkan nih. Gambar satu yang kiri, dua yang kanan. Continuity-nya gimana? Dan menurut kalian continuity itu apa? Tone warnanya, Pak. Tone-nya sama. Gimana? Warna. Tadi yang bicara Fauzia ya? Halo? Jadi gimana? Banget kayak ada ritme gitu Pak. Apa? Seperti ada ritme, keseimbangan. Bukan Pak. Gambar bercok. Gambar Jadi yang lagi. bedanya nih, kesamaannya apa dulu? Kesamaannya yang kiri dan kanan sama-sama apa? Bentuk pola Pak, yang satu garis. Polanya pola apa? Yang gambar di kanan itu Gambar di kanan yang mana? yang Baju abu-abu atau baju
Yang perempuan. Yang bilang pola tadi, pola keseimbangan tuh emang sih semuanya dibikinnya seolah-olah seimbang ya. Tapi ini kan dua arah yang beda nih. Kalau kiri, gambar yang kiri yang ini ya, yang pekat biru dan ada rumput ya. Tapi lihat nih alur, jadi lebih ke alur baca sebetulnya. Kecenderungan mata kita lihatnya kemana dulu? Kiri, Pak. Yang ada awan. Dari gambar satu, oke, boleh lah. Boleh yang kiri dulu. Cuma objek yang mana dulu yang dilihat? Perempuan, Pak. Yang Wanitanya. perempuan. Terus ke bawah atau ke kanan lihatnya? Ke bawah ya. Terus Bawah, Pak. kalian digiring dengan kaki yang ke kanan ini ke orang yang di bawah nggak? Iya, Pak. Iya. Laki-lakinya. Dari orang yang bawah ini, karena ini besar, lama-lama kalian menuju yang kecil nggak? Kecil, jauh, Iya. gitu. Ya. Dan balik lagi ke atas nih. Dari atas ke bawah, ke kanan lagi, terus ke orang ini. Itu loh, itu alur baca polanya itu. Kesinambungan pola. Ketika dibalik polanya dengan posisi wanita yang di kanan, sekarang lihatnya dari kanan dulu, kanan ke bawah, kaki kiri ini nih, kaki kirinya dia membuat mata kita ikut ke kiri, lihat orang ini naik kan, terus makin lama makin jauh yang mengecil, karena kayak ada titik perspektif gitu, balik lagi ke atas, gini muter aja, itu continuity tuh, menggiring mata untuk ke sana, paham nggak? Oh, paham, Pak. Nah itu kan menurut kalian disengaja atau enggak? Disengaja, Pak. Ini udah mulai layout ya, udah mulai figur atau foto ya. Jadi semua itu memang didesain, memang disusun, direncanakan, nggak mungkin nggak sengaja narok ya. Sampai gesturnya kakinya langkah ke belakang juga. Oke. Nah, continuity juga bisa masuk di area logo juga. Kalian lihat ya, titik-titik dots ini orange melingkar dari kecil ke sedang, besar, lama-lama mengecil lagi ke huruf yang hitam ya. Lihat permainan dua warna. Tapi dia flowing tuh. Ya enggak? Halo? Saya stop sharing dulu. Karena sekarang azan maghrib, kita break maghrib dulu boleh? Oke, Pak. Boleh, Pak. Berapa menit ya? 20 menit? Cukup nggak? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Kurang 5 di jam saya. Atau di sini, ya 5.55. Sampai insya Allah 5.15 kita mulai, 6.15 kita mulai lagi ya. Insya Allah. Ya, Pak. Oke, saya tutup dulu. Thank you. Ini masih buka. Google Meet-nya masih buka, tapi kamera sama audio saya tutup. Silakan maghrib dulu.